Hai, kali ini gue mau bahas soal penjara spiritual ya. Tadi di video yang sebelumnya, di recordingan sebelumnya itu gue bahas singkat soal penjara spiritual bagi para pengguna ilmu hitam, terutama yang merupakan penyuka ritual boneka voodoo ya. Oke, intinya adalah penjara spiritual ini itu kalau secara psikologis itu masuknya ke depresi. Itu kalau yang dari sisi mentalnya ya, dari sisi mental dan psikologis. Tapi kalau dari sisi finansial itu kemungkinan akan kehilangan pekerjaan, jabatan, status sosial, ya kan, pokoknya apapun materi, ya kan, harta benda apapun yang seseorang lakukan dengan menggunakan ilmu hitam untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang mereka rasa mereka sakit hati, iri, dengki sama orang itu gitu kan, sama para korban, karmanya ya mudah-mudahan mereka mendapatkan penjara spiritual. Sebenarnya sih kita nggak boleh ngarepin mereka dapat karma ya, maksudnya itu urusannya Tuhan gitu kan, urusannya Allah lah gitu. Tapi kita kan pengennya keadilan gitu. Kita minta keadilan dari Tuhan. Kok mereka nyakitin kita, mereka nyerang kita secara spiritual, ya kan, mungkin nyerang anggota keluarga juga, mungkin nyerang yang lain-lain juga, sampai ada yang remote viewing lah datang ke rumah kita, ngirim makhluk halus yang tujuannya mengawasi kita dan lain-lain. Nah, gue pengen kayak mungkin karena nggak banyak orang yang bisa paham hal ini, gue pengen itu tuh berhenti gitu loh. Gue pengen nyelamatin banyak orang yang juga mengalami hal yang seperti gue alami saat ini dari tahun 2019 akhir itu kan. Itu hal-hal aneh yang kayak gitu, yang adanya penggunaan ilmu hitam terhadap gue, orang-orang pilihan Tuhan, dan mungkin orang biasa lainnya, ya kan. Sama seperti twin flame gue, ternyata twin flame yang di belahan dunia yang lain ya, ternyata pas gue ngecek di channeling itu, dia tuh ada kata memelet ya, kata kuncinya ada kata memelet dan dipelet. Nah, kata spiritualis 5D juga, dia pun dipelet sama mantannya gitu kan. Gue gak ngerti atau mantannya atau pasangannya saat ini, tapi hubungannya gak bagus gitu kan, hubungannya toksik gitu, dan dia berusaha kabur dari pasangannya ini karena pasangannya juga menggunakan ilmu hitam, mungkin ikut aliran sesat, ya kan, pakainya juga penyembah setan, pokoknya itu deh, aliran-aliran setan gitu. Gue nggak ngerti deh. Gue bukan orang-orang, gue nggak tertarik sama hal yang kayak gitu loh. Gue bukan orang yang apa sih sampai ke dalam-dalam gitu kan, aduh apa sih ini gitu kan gue fokusnya ke Allah, ya kan. Terus apa yang disuruh sama Allah dan apa yang bisa gue lakukan gitu kan untuk menyelamatkan orang-orang yang mengalami hal-hal yang gue alami, entah mungkin itu ilmu hitam, entah secara psikologis, entah healing, entah apa gitu kan. Nah, pada intinya yang bisa kita lakukan kalau kita diserang sama ilmu hitam, selain kita coba return to sender, kita pakai evil eye protector segala macam, juga terus doa ya kan. Mungkin kalau lo mau rukyah lah silakan. Tapi yang jelas, oh ya, sama ini katanya sih, singkirin kaca itu portal. Jadi memang ada ilmu hitam yang bisa mengecek lo tuh lagi ada di mana, lagi sama siapa, sampai segitunya gitu loh ya. Jadi melanggar privacy banget kan yang kayak gini-gini. Itu yang orang-orang pilihan Tuhan tuh lawan gitu. Karena apa? Kita orang-orang yang sangat private, biasanya INFJ itu private banget, dan kita nggak suka kalau privasi kita dilanggar. Makanya ketika kita dalam posisi sebagai yang diserang, kita akan berusaha untuk melawan itu gitu loh. Mudah-mudahan sih Allah dengar ya, mudah-mudahan Tuhan tahu gitu loh. Tuhan tuh ngelindungin terus kita semua nih orang pilihan Tuhan, supaya orang pilihan Tuhan juga nanti bisa ngelindungin orang-orang yang mengalami hal yang sama, orang biasa yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah,
penjara spiritual ini biasanya bro itu karma dari Tuhan ya kan, kepada para pengguna ilmu hitam ya, yang mungkin iri dan dengki lah sama kita. Ada yang sifatnya bahkan sampai karmanya itu sampai ya udah, kata Tuhan ya udah, kalau kamu minta dia dihukum ya udah, kita juga nggak dukung dia kok gitu kan, karena dia jahat emang menggunakan ilmu hitam gitu, kata Tuhan misalnya ya. Akhirnya dikasih apa, hukumannya bisa kena penyakit berat ya, atau anaknya meninggal, atau anaknya sakitan, siapapun lah orang-orang terdekatnya yang paling dia sayang itu akan kena karmanya dari Tuhan. Jadi Tuhan akan ambil apapun yang dia sayang banget gitu, yang dia banggakan di dunia ini akan Tuhan ambil. Makanya jangan coba-coba pakai ilmu hitam deh, jangan coba-coba, bahaya ya. Satu, itu berurusan dengan makhluk yang lain, bukan Tuhan gitu kan. Itu yang Tuhan gak suka, itu yang Tuhan titip ke orang-orang bilang, Tuhan tolong ingetin ke semuanya, jangan coba-coba menyembah selain aku gitu kan. Intinya sih itu. Dari perjalanan panjang hampir 3 tahun ini gue belajar tentang yaitu spiritualitas, dan ada sisi putih dan hitamnya gitu kan. Mau nggak mau jadi belajar yang hitamnya juga, karena kita nggak ngerti ini apa gitu kan. Terus tapi akhirnya ya udah, tenang aja, siapa yang jahat akan dapat karmanya. Dan apalagi nih tahun karma, tahun ini sama sejak tahun lalu 2022 itu kan. Buat yang suka belajar spiritualitas lo akan tahu, oh ini tahun karma. Jadi siap-siap aja menerima karmanya. Siapa yang jahat akan terima karma, siapa yang baik akan menerima dharmanya. Dharma tuh karma baik lah istilahnya ya. Dharma itu udah tujuan hidupnya untuk menolong orang lain gitu. Apa ya, gue saranin lo healing deh, jadi supaya lo nggak berurusan dengan hal-hal semacam ini, dengan orang-orang yang tersenyum di depan lo tapi ternyata melakukan ilmu hitam kepada lo di balik layar ya. Lo nggak tahu siapa mereka mungkin lempar batu sembunyi tangan, terus misalnya mereka udah kayak pakai ilmu hitam nih, terus nanti kayak pengen nyelamatin gitu, dateng ke lo, ketemu sama lo, lo gini ya, yaudah deh gue bantuin deh, padahal yang nyerang dia gitu kan, yang nyerang mereka misalnya, bahkan bayar orang, bayar mungkin dukun ya kan, spiritualis 3D ya, gue nyebutnya spiritualis 3D, yang orang-orang 3D yang orientasinya emang memenuhi permintaan para pelanggan yang masih belum healing gitu deh, yang masih pengen nyakitin orang ya kan. Jadi maksud gue ya udah semoga aja berhentilah orang-orang yang menggunakan ilmu hitam ini gitu kan. Termasuk kasusnya om gue sebenarnya, almarhum om gue dulu ya kan. Jadi ada diagnosanya itu secara psikiatris, itu om gue terkena penyakit skizofrenia. Gue nggak ngerti apakah skizofrenia paranoid apa gimana, tapi yang jelas om gue tuh emang cerdas, termasuk cerdas dan pendiam. Dan ada yang bilang bahwa itu juga ada kaitannya dengan unsur ilmu hitam. Jadi ada yang nggak suka sama om gue, secara kekerabatan nggak suka sama om gue, dan mungkin om gue juga pakai ilmu hitam juga kan. Gue belajar apa sih ilmu hitam, ilmu pernapasan bela diri yang sifatnya kayak terikat sama makhluk lain kali. Gue nggak ngerti, gue nggak pernah ngobrol sama om gue kan, cuman dari cerita aja. Maksud gue adalah ya udahlah, nggak usah pakai ilmu hitam lah, lo percaya diri aja gitu. Kalau emang diserang ya udah, lo balas sebisanya gitu, selogisnya, sebersih-bersihnya lah gitu. Jangan lo balas dengan nyakitin lagi, dengan yang kayak aku balas lagi nih dengan yang lebih fatal gitu kan. Jangan, udah maafin aja, lepasin aja. Makanya itu yang sering dibilang kan sama spiritualis 5D yang gue ikutin,
maafin, lepasin. Kalau misalnya mau return to sender, tapi kata dia sih serahin aja ke Tuhan biar nanti balasannya lebih besar lagi daripada lo return to sender gitu kan. Kalau gue sih tipenya gue return to sender, tapi gue juga minta Tuhan, ya Tuhan tolong lakukan yang seharusnya engkau lakukan. Kayak gitu aja ya. Makasih ya.